Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina, owner dari Mami Nani Shop. Kebetulan saya binaan dari UMKM Depok. Di sini saya ada produk. Kebetulan saya punya produk 11 item, tapi ada 3 jenis unggulan. Di antaranya kentang kering Mustafa, gabus karamel, dan biji ketapang. Di antara 3 itu yang paling the bestnya yaitu kentang kering Mustafa. Kenapa dia the best? Karena keringnya itu kebangetan. Mungkin kalau kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, kentang kering itu banyak ya. Tapi kita nggak bisa jamin keringnya itu seberapa awetnya, tahannya gitu. Nah, kalau di saya insya Allah keringnya itu awetnya sampai 4 bulan masih aman gitu. Karena kenapa? Kayak saya gunakan langsung kentang dieng yang kualitas bagus, juga dari ada bumbu-bumbunya ya, seperti cabai, bawang, itu insya Allah dengan kualitas yang nomor 1. Jadi untuk menghasilkan produk yang bagus, kita gunakan produk-produk yang bagus juga gitu kan, untuk bahan bakunya gitu. Oke, kalau untuk usaha ini udah berjalan berapa lama, Bu? Kebetulan kalau usaha itu sebenarnya berjalan sejak 5 tahun yang lalu ya. Diawali anak saya yang kelas 1 SMA, waktu itu dia pesantren. Diawali dari situ. Saya kalau kunjungan ke pesantren itu setidaknya saya bawa 3-5 kilo untuk stok 1 bulan. Ternyata belum sampai 1 bulan stok itu sudah habis gitu kan. Saya tanya, ternyata kawan-kawan di asrama itu makan bareng, otomatis habisnya duluan gitu kan. Nah, begitu kunjungan berikutnya, saya kumpulin tuh wali-wali murid. Saya bilang sama mereka, kemarin anak-anak sempat makan, mereka tertarik. Saya bilang itu, kalau kemarin anaknya tertarik, mungkin bunda-bunda sekalian sekarang juga tertarik. Saya bilang itu. Dari situ saya berani menjajakan, menawarkan gitu kan ya. Alhamdulillah prospek gitu kan. Mereka welcome, mereka terima produk saya. Dari situ saya mulai kembangkan gitu kan. Ternyata dari hobi bisa jadi cuan, bisa menghasilkan uang gitu kan. Dari situ saya mulai merintis tuh. Dari merintis itu ada teman saya yang bantu, sampai akhirnya produk saya waktu itu baru dibuka ya, baru berdiri Transmart Cibubur. Produk saya sempat masuk di food cart-nya Transmart Cibubur. Itu awal mula saya buat ya. Akhirnya bisa merambah, sekarang bisa masuk di Dekomart Wali Kota Depok, terus di Basnas GDC Depok. Terus saya juga dipercaya oleh Anjungan Jawa Barat Taman Mini Indonesia Indah untuk merangkul kawan-kawan UMKM memasukkan produknya di Anjungan Jawa Barat. Keren banget ya, Insya Allah. Nah, berarti kan produknya sedang proses sertifikasi halal, Bu. Kenapa Ibu memilih menjalankan usaha di bidang produk halal? Seperti yang kita tahu ya, halal itu wajib, apalagi kita Islam ya, Muslim gitu kan. Kalau yang non Muslim aja mengejar-ngejar halal, kenapa kita yang Islam harus diem aja gitu kan. Jadi sertifikat halal, NIB itu udah yang layak, wajib dipunya oleh UMKM untuk produk-produknya, biar mereka pengguna produk kita merasa lebih aman. Oh, dengan produk ini sudah halal, kita aman mau makannya, kita aman mau konsumsi atau mau bagi ke siapa untuk souvenir atau untuk hadiah, untuk oleh-oleh haji gitu ya. Seperti saya nih kan, alhamdulillah untuk travel udah masuk gitu ya, untuk oleh-oleh haji gitu. Nah, dalam usaha ini Ibu kan sebagai perempuan yang menjalankan pelaku UMKM gitu. Peran Ibu itu apa saja yang Ibu jalankan? Misalnya Ibu sebagai owner, kemudian Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak gitu. Peran saya sebisa mungkin
keluarga nomor satu ya, tetap ya. Jadi walaupun saya punya usaha, utamakan keluarga, terutama ibu ya, karena surganya saya terletak di ibu saya gitu kan. Jadi saya untuk produksi itu saya ada harinya. Jumat, Sabtu, Minggu saya produksi, terus di hari lain entah itu saya seminar, workshop apa-apa gitu kan. Jadi istilahnya saya juga masih ada kajian-kajian yang harus saya datangi gitu kan. Jadi insya Allah dunia akhiratnya saya kejar. Nah, usaha ini dikelola sendiri atau dibantu keluarga juga? Untuk saat ini yang saya pekerjakan hanya satu ya, anak perempuan saya. Tapi saya punya tukang ojek langganan. Jadi di saat saya membutuhkan bahan baku, saya kan telepon ke pasar nih, ke lokasi gitu ya. Nanti kan mereka bilang, stoknya ada gitu kan. Oke, saya pesan. Saya suruh tukang ojek saya yang jemput bahan baku. Dia yang jemput, nanti anak saya bantu mengolah sampai pemasangan label, sampai packing. Nah, nanti untuk distribusi, entah itu ngantar produk, entah pemesanan kemana itu saya serahkan ke tukang ojek saya. Gitu. Jadi saya udah nyewa tukang ojek. Kenapa saya sewa tukang ojek? Ini saya butuh banget ya tenaganya dia gitu kan. Karena kenapa? Di saat saya belajar seperti Car Free Day ini di DOS ya, Depok Open Squares itu, kita 5:30 sudah mesti standby. Iya, betul. Saya mesti kejar waktu, otomatis saya harus punya ojek yang udah bisa saya percaya, yang bisa bantu saya gitu kan. Jadi ojek saya itu benar-benar yang saya pekerjakan, dari dia harus bawa perlengkapan saya, mesti dia prepare pajang kursi segala macem, sampai nanti saya pulang selesai, dia yang bantu-bantu saya juga gitu. Jadi untuk tenaga saya saat ini hanya pakai 2 orang aja, 3 dengan saya. Keren banget. Nah, sebagai perempuan, apa tantangan terbesar yang ibu hadapi sebagai perempuan yang menjalankan sebuah usaha? Tantangan tuh banyak ya Kak. Salah satunya tuh reseller. Reseller itu kita nggak mungkin banting harga kan ya, karena ada rasa, ada rupa, otomatis dengan harga yang berbeda pula. Tapi kalau kita lihat di toko sebelah semisal ya, dengan harga miring gitu, terus terang agak-agak down juga ya, gitu kan. Jadi untuk sekarang ini yang kendala saya itu pesaing juga, gimana saya mendapatkan kolaborasi, gitu kan. Saya bisa bekerja dengan siapa, perusahaan mana, itu yang tantangan banget buat saya gitu kan. Terkadang saya harus cari sendiri info kantin mana yang bisa saya titipin, kantor mana yang bisa saya datangi. Itu sih tantangan terberat saya ya. Saya belum punya banyak relasi, jadi saya harus berjuang sendiri cari orang-orang yang mau kolaborasi dengan saya. Nah, menurut ibu, apakah industri halal ini akan membuka peluang yang lebih luas lagi? Sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya, seperti negara-negara, terutama negara Arab gitu kan ya, orang yang Islami sana gitu, itu kan sudah mewajibkan gitu. Malaysia. Makanya saya juga lagi mengejar nih, kemarin ada tawaran ke Abu Dhabi. Tapi terus terang kondisi keuangan yang memberatkan saya, karena kenapa, di saat kita ekspor itu kan semuanya kita mesti tanggung sendiri, tidak dimodali, tidak ada subsidi. Jadi saya harus pikir panjang lagi. Oke lah, produk kita bagus, produk kita diterima, tapi apakah kita bisa menjangkau keluar dengan biaya yang harus kita fasilitasi sendiri gitu kan. Itu kendala buat saya kalau saya harus ekspor keluar. Tapi ibu pernah mendapatkan dukungan dari pemerintah atau komunitas usaha? Dukungan paling untuk akhir-akhir ini cuman sekedar kucuran dana. Kucuran dana itu bagi saya cukup berat juga ya, karena ada sekian persen yang harus dikembalikan dengan tenggang waktu yang lumayan dekat gitu. Jadi itu kalau kata saya pribadi,
bukan membantu, jadi hanya menjadikan beban pikiran. Jadi dengan omset saya yang sekian sebulan, saya harus berbagi pikiran gitu kan. Saya harus berbagi untuk jualan, harus membayar hutang istilahnya gitu kan. Jadi kalau kata saya itu sebenarnya mempersulit UMKM gitu ya, tidak membantu sama sekali. Beda dengan kalau kucuran hibah. Kalau hibah itu kan 100% kita hanya mengganti, kita juga bisa atur sendiri tenggang waktunya gitu. Jadi kalau kayak kucuran dana itu kalau kata saya pribadi tidak membantu. Berarti kalau yang hibah belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Nah, kemudian usaha ini membantu meningkatkan ekonomi keluarga ibu enggak? Alhamdulillah sedikit membantu. Saya tidak bisa sombong atau gimana ya. Kita lihat dari kenyataannya aja. Apalagi sekarang nih semua serba naik. Itu yang sudah mencekik leher banget. Saya harus putar otak, putar tenaga ya. Gimana bisa low budget gitu. Nah, berarti kontribusi terhadap pemenuhan keluarga dan kebutuhan rumah tangga juga dari usaha ini, Bu? Tidak sepenuhnya. Kebetulan kan anak-anak saya juga sudah mandiri gitu ya untuk urusan dapur. Ya banyak mereka bantu saya. Tapi dari usaha ini juga berpengaruh nggak terhadap kayak pendidikan anak, misalnya ibu bantu kebutuhan-kebutuhan? Oh gitu. Kalau untuk kebutuhan sekolah, kebetulan yang 2 ini kan sudah kuliah sambil kerja, otomatis saya tidak menanggung. Nah yang 2 ini saya masih ada anak SMA, dia sekolah di perawat. Yang SMA kelas 1 dia sekolah perawat, adiknya kelas 5 SD. Jadi masih ada 2 orang yang masih sekolah ya. Itu tidak sepenuhnya saya tanggung. Jadi saya tanggung paling hanya untuk ekskulnya aja atau uang jajannya aja. Nah, setelah memiliki usaha ini, Ibu lebih merasa mandiri nggak secara ekonomi? Oke. Karena ini kan istilahnya dari saya untuk saya ya. Saya nikmatin banget hasil kerja saya sebagai wanita mandiri, ini cukuplah buat saya gitu. Nah, berarti Ibu juga terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga juga ya? Kalau untuk pengambilan keputusan tidak terlalu besar. Jadi ya itu dia, karena anak-anak sudah besar, sudah bisa ambil keputusan sendiri. Jadi biasanya kami ya diskusi jarang ya, jarang diskusi. Jadi kami jalanin apa yang kami mau aja, apa yang kami bisa gitu kan. Nah, kembali lagi berarti usaha ini juga meningkatkan rasa percaya diri ibu sebagai perempuan gitu. Iya, alhamdulillah dengan kita punya brand, terus sudah sertifikat halal, sudah NIB-nya sudah aman, PERT juga sudah ada. Terus sekarang mau merambah ya ke nilai gizi gitu kan. Tapi itu nilai gizinya belum keluar. Dari situ kan saya punya banyak kawan. Alhamdulillah, dari yang tadinya usaha saya hanya merintis di produksi, sekarang saya bisa merambah ke narasumber. Oh iya. Jadi kayak orang udah trust nih sama ibu sebagai pelaku UMKM, terus sekarang udah dijadikan coach gitu ya, mentor. Iya, mentor juga. Tapi untuk mentor itu tidak terfokus dengan produk yang saya miliki gitu kan. Jadi mentor itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan sesuai dengan yang skill yang saya punya gitu kan. Jadi kebetulan selain produksi makanan, saya ada juga kan fashion, ada juga craft. Nah biasanya saya ngejar di craft. Mereka menjadikan saya narasumber di bidang craft. Nah terakhir nih Bu, menurut Ibu apa arti usaha ini bagi kehidupan Ibu dan keluarga? Sangat-sangat berarti, istilahnya nyawa kedua saya gitu. Karena memang sebagai single parent ini mata pencaharian saya gitu kan. Kalau saya
berada di zona nyaman, otomatis saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya skill dan saya nggak punya relasi, itu aja. Oke, berarti emang bener-bener yang ya, ini tuh adalah Harus dijalani. Iya. Oke, itu aja sih Bu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Saya